Ya, selamat malam kembali bersama saya Edo di Ngobrol Dunia Bola. Saya sekarang bersama tamu spesial nih di sini. Ada Betul. dua orang, mas-mas gitu. Cuman memang kita nanti menggunakan inisial lah. Ya, karena topik kita hari ini cukup spesial, cukup mungkin memanas lah karena kondisi sepak bola di Solo yang memang lagi rame. Nah, kita anggap satu Mas Kumbang dan satu Mas Macan. Halo Mas Kumbang. Selamat malam, halo. Oke, Mas Kumbang. Halo Mas Macan. Halo. Oke, Mas Kumbang dan Mas Macan udah datang di sini ya. Tapi kita kan kita tahu lah kabar sepak bola Solo akhir-akhir ini sedang ramai nampaknya, selain kedatangan yang kita tahu bersama klub Liga 1, ada Bayangkara FC. Kemudian kita pengen tahu nih nanti kayak gimana Pak Sopati, seperti apa kita ngobrol langsung nanti dengan Mas Kumbang dan Mas Macan. Oke, langsung aja kita mulai ya. Pertama kita mungkin kenalan lah, Mas Kumbang dan Mas Macan ini lagi sibuk apa nih Mas di masa pandemi ini? Mas Kumbang, Mas. Oh ya, terima kasih atas waktunya ya, malam ini spesial kita ketemu bareng. Saat ini di musim pandemi ini seperti kebanyakan yang lain, work from home, Mas, kerja dari kantor. Kerja dari kantor. Di rumah. Ya, Kerja di rumah. Olahraga Mas, olahraga nggak? ya olahraga perut mungkin sedikit. Siap. Kalau Mas Macan, Mas? Aku nge-game kali. Oke, mungkin tadi sebelum saya jelasin juga, Mas Kumbang dan Mas Macan ini keduanya sama-sama penggemar klub Persis Solo. Jadi bisa dikatakan keduanya ini pengamat bola Solo, bukan yang baru lah ya, udah lama juga melihat perkembangan sepak bola di Solo dan juga fans Persis Solo. Nah, kira-kira Mas Macan, kapan sih Mas Macan terakhir nonton Persis Solo tuh langsung datang ke stadion itu kapan, Mas? PSIM lawan Persis Solo itu. Terakhir nonton. Iya. PSIM tahun berapa itu? Ya musim kemarin sebelum pandemi itu. Oh, itu sempat nonton ya? Iya, yang menang di kandangnya rival itu. Iya. Itu hot itu ya. Iya. Tapi pakai atribut nggak itu saat itu, Mas Macan? Oh jelas tidak. Sama pertandingannya, cuma yang waktu itu di Madiun. Jadi terakhir putaran pertama kalau tidak salah itu, betul. Ya. Putaran kedua ya. Kalau saya pribadi itu masih ingat banget itu 8 besar Liga 2 2018 saat itu Persis Solo lawan PSMS Medan, cuman nggak lolos tuh ya di Bekasi, dan saya nonton Bekasi. sama Albana. Ya, hampir saja 8 besar. Ya. Hampir, tapi memang berat sih, Mas. Dengan tanda kutip ya. Tanda kutip memang berat itu kayaknya udah saat itu. Oke, Mas Kumbang sama Mas Macan, kita tahu nih ada klub Liga 1 yang datang ke Solo gitu kan, Bayangkara FC lah gitu. Yeah. Tim yang juara di tahun berapa itu ya, 2017 juara kan Bayangkara FC itu. Nah, tiba-tiba nih Bayangkara FC itu datang ke Solo dan dia menyatakan ingin bermain di Solo. Mas Macan sama Mas Kumbang tahu nggak itu Bayangkara FC kira-kira berapa lama di Solo? Siapa dulu nih jawabnya? Mas Kumbang deh. Mas Kumbang, monggo. Kalau saya pribadi untuk ke jangka berapanya saya tidak tahu pasti, dan saya pikir harusnya manajer dari tim atau CEO dari tim yang harusnya menjelaskan ke media tentang itu. Cuma di pemberitaan nggak ada ya? Untuk jangka berapanya saya belum dengar berita itu, tapi ya, paling tidak 1 musim pasti mereka akan situ. Mas Macan tahu nggak, Mas Macan? Kok saya blank juga. Karena apa ya? Tahu kepindahan Bayangkara FC itu juga dari media sosial juga ya. Jadi nggak gitu ngikutin ya perkembangannya. Tidak ada statement sama sekali ya dari manajemen Bayangkara kira-kira mau berapa lama, atau yang benar-benar hanya satu musim aja mengarungi Liga 1 kali ya. Kalau kita pasti itu minimal 1 musim, tapi kalau melihat jadi kan lihat mulai dari kemunculan Bayangkara dulu itu kan artinya tidak pernah lama di satu kota. Mereka berpindah-pindah, artinya mereka
melihat potensi kenapa mereka ke Solo. Saya membaca statement dari manajernya terakhir itu bahwa fungsi dari Stadion Manahan yang begitu megah, tapi mereka atau Kota Solo tidak punya tim di Liga 1. Jadi karena stadion yang udah mewah, megah, maka sudah saatnya klub Liga 1 main di Solo ya. Dan itu akan menarik minat publik bola Solo sama para pendukungnya ya, dan Pasopati menurut Mas Kumbang. Kalau saya pribadi sebenarnya tadi saya ngutip hanya dari statement dari manajer bahwa mereka kebanggaan Solo Stadion Manahan itu sayang kalau tidak digunakan. Tapi saya pribadi punya opini bahwa magnet Bayangkara ke Solo itu tidak hanya stadion, melainkan juga strategisnya Kota Solo dengan infrastrukturnya, dengan koneksi penerbangan maupun darat dan sebagainya. Sama yang paling menjual yaitu potensi penontonnya, potensi publik Solo ini ya, dengan antusiasmenya bola. Jadi haus akan tontonan lah ya, sepak bola menarik kasta teratas Liga Indonesia ya. Dengar-dengar Piala Menpora akan diadakan juga di Solo kan ya, Mas Macan ya? Iya, dengar-dengar kayak gitu. Karena main kan ya nanti ya? Iya, jadi tuan rumah kayaknya. Jadi tuan rumah. Dan kalau boleh tahu, saya nggak tahu ya, apakah Manahan ini udah pernah digelar buat pertandingan resmi sepak bola ya? Pertandingan resmi itu liga ataupun piala ataupun kejuaraan resmi belum. Ya, terakhir itu kan pertandingan antara Persis Solo lawan Persib Bandung, waktu itu hanya eksibisi saja. Bisa jadi menarik nih, Manahan pertama kali menggelar laga resminya malah yang bertanding adalah Bayangkara FC, bukan Persis Solo, klub asli Solo. Tanggapannya gimana Mas Kumbang? Ya, ini menarik sekali sebenarnya. Sebenarnya saya mau flashback ke belakang sedikit bahwa penggemar bola di Solo ini itu sebenarnya sudah lama sekali menantikan kompetisi atau kasta paling tinggi, yaitu kalau sekarang ini namanya Liga 1, yaitu kita sudah bertahun-tahun menunggu prestasi dari tim asli Solo sendiri itu hanya berkutat di kasta kedua saja. Jadi kalau tadi itu ada tema bahwa mungkinkah Bayangkara Solo ini menarik minat publik Solo untuk mendukung mereka di Liga 1? Kalau di Piala Menpora, Piala Menpora ya kalau nggak salah, ini yang mulai 21 nanti. Artinya itu belum boleh ditonton. Meskipun begitu mereka akan melihat dulu, Mas. Jadi melihat dulu bagaimana Bayangkara ini bermain. Jadi uji cobanya di di Piala Menpora ini mereka akan lihat dari televisi. Kalau memang berprestasi dan sebagainya, saya tidak menyangsikan itu, tidak meragukan bahwa akan yang banyak yang hadir nantinya kalau Liga 1 boleh ditonton. Betul sekali. Itu artinya seperti sebuah penawaran produk. Ketika produknya itu bagus, maka banyak akan membeli. Itu saya laga awal itu baru bisa kita tonton di TV ya. Dari situlah gimana cara Bayangkara FC itu bisa memikat hati publik Uzola Solo ya, kurang lebih gitu ya. Betul sekali. Mas Macan, tadi kan kita ngomongin Bayangkara, kan kalau kita tahu juga di media Bayangkara FC bahkan sampai rela merubah namanya menjadi Bayangkara Solo FC gitu kan, ditambah ada Solonya. Nah, itu salah satu cara untuk mulai mendekatkan diri ke publik bola Solo atau gimana menurut Mas Macan? Ya kalau menurut saya ya mungkin itu plan jangka panjang ya, karena kalau menilik dari yang kita tahu organisasi supporter resmi ya yang di Solo itu kan Pasopati, kemudian ADART-nya juga kita tahu bahwa ya salah satunya mendukung semua yang membawa kota Solo ya, mungkin olahraganya. Dulu kita ingat waktu ada kompetisi ajang cari bakat AFI atau apa itu kan juga didukung juga kan. Ya. Itu aja kayak gitu juga didukung. Jadi kalau
apa namanya tim sepak bola apalagi sekelas Bayangkara FC mungkin ya itu plan jangka panjangnya seperti itu. Jadi untuk kalaupun nanti ke depannya ada apa ya, mungkin ada yang ribut-ribut soal harus mendukung Persis tim asli ya, terus nanti akan dilemparnya ADART-nya Pasopati itu seperti ini. Solo ya. Jadi, iya. Yang penting membanggakan nama Solo gitu kan. Yang membawa kota Solo mungkin ya secara nggak langsung harus didukung gitu kan. Intinya seperti itu kalau bisa kita simpulkan seperti itu. Cuman memang dari historicalnya kan, ya tadi benar juga kayak Afi itu kan, seingat saya Tia Afi. Iya, Tia Afi. Mungkin di basket ada Bineka gitu kan. Betul. Ada mungkin apapun tuh bulu tangkis atau apapun. Cuman historicalnya juga ada Pelita Solo. Solo kan memang udah sebenarnya identik dengan klub-klub yang datang di Solo, klub-klub luar kayak Pelita. Ada Persijatim Solo FC. Nah, menurut Mas Kumbang nih, Mas Kumbang gimana nih Mas historicalnya? Apakah Bayangkara membaca historical itu dari dulu Pelita, Persijatim, Solo FC, zaman LPI, kemudian sekarang masuk nih Bayangkara, tambahin Solo FC juga gitu. Menurut Mas Kumbang gimana? Ya, menarik sekali. Artinya bahwa ada beberapa poin yang mungkin bisa kita bahas di sini, yaitu label Solo ya, itu jadi dulu dari Pelita Jaya, Pelita Bakri, Pelita Jaya dan ke Pelita Solo, itu artinya yang ditarik yaitu potensi supporternya. Nah, saya pikir Bayangkara juga punya sebelum ke sini juga punya pemikiran seperti itu. Nah, itu satu hal, artinya Solo ini menjual. Nah, cuma regulasi di Indonesia ini memang artinya tentang penamaan atau perubahan nama tim itu apakah saya terus terang tidak tahu pasti, itu harusnya orang-orang yang berkompeten di bidang itu, artinya di bidang hukum dan tentang penamaan tim, status tim dan sebagainya itu di PSSI. Saya tidak berkompeten untuk itu, tapi ketika perubahan nama, perubahan logo, perubahan tim dan sebagainya. Kalau logo mungkin ini ya Juventus saja terakhir bisa, artinya bisa berubah ya. Tambahan nama, embel-embel dan sebagainya itu harusnya ketika itu ada regulasi harusnya ditaati. Cuma karena saya tidak berkompeten di bidang itu, mungkin label Solo disahkan tidak masalah selama itu tidak melanggar aturan itu tadi. Kemudian potensi atau magnet Pasopati ini, jadi dukungan puluhan ribu penonton di stadion itu jelas itu uang besar, dan artinya selama ini Bayangkara mereka bermain di beberapa kota sebelumnya tidak pernah mendapatkan supporter yang besar. Nah, itu juga mungkin jadi satu pertimbangan, betul sekali. Dan tadi Mas Macan mengungkapkan bahwa nonton silahkan, ya itu artinya hak masing-masing. Nah, saya mau mendefinisikan dulu, yaitu penonton. Penonton itu yaitu seseorang atau klub sekelompok orang yang hadir di stadion untuk menikmati pertandingan. Nah, supporter itu orang yang hadir di stadion, biasanya beratribut dan mendukung satu dari dua tim yang bertanding. Nah, ada lagi hal atau sekelompok yaitu fans, itu yang lebih punya ikatan emosi, lebih fanatik dan lebih mengetahui tentang sejarah timnya, perkembangan pemainnya dan sebagainya. Nah, kebetulan Pasopati ini lebih bukan pada penonton, tapi Pasopati ini adalah kelompok supporter sesuai di ADART yang terbaru setelah kongres kemarin tahun 2001. Di situ dari beberapa korwil ya yang mereka di bagian sidang komisi, di situ terakhir itu saya baca mereka memutuskan bahwa Pasopati hanya mendukung tim kebanggaan Solo. Nah, kalau ada tim kebanggaan Solo yang mana? Persis Solo. Persis Solo. Iya, Persis Solo. Persis Solo di situ ditulis soalnya. Jadi tapi udah disahkan itu. Saya patokannya di situ ADART yang terakhir itu kemarin disahkan di situ. Sayang sekali saya menyayangkannya, kan ada 3 komisi itu. Setiap komisi itu seharusnya segera
tampilkan di media. Jadi Publikasikan ya. betul, segera dipublikasikan. Jadi masing-masing sebelum berpendapat, ketika mau menggunakan potensi Pasopati, mereka bisa melihat, membaca, mempelajari itu dulu. Baru ketika ada beberapa pihak ataupun tim itu sendiri yang mencoba untuk menggiring Pasopati untuk menonton, itu saya pikir sebagai organisasi yang artinya resmi, organisasi terbesar di Solo yaitu Pasopati, itu ada di masing-masing korwil yang ketika kongres mereka berhak atau mereka menyalurkan suaranya, aspirasinya. Betul, aspirasinya dan mau kemana dukungan Pasopati ini. Nah, itu ada di sidang. Namun ketika kita kembali lagi ke pribadi masing-masing, saya tidak ada yang melarang, bahkan tidak ada yang melarang saya. Misalkan saya nonton Persis Solo, saya nonton Bayangkara, saya nonton bebas. Bayern Munchen, bebas. Itu hak pribadi masing-masing. cuman memang kalau boleh mengutip tadi kan disampaikan ada ADART ya. Di situ statementnya jelas mendukung klub kebanggaan Persis Solo. Kalau tidak salah yang saya sempat baca ya, riset secara khusus mendukung Persis Solo, tapi secara umum mendukung olahraga yang ada di Solo. Nah, itu apakah memang sengaja dibuat seperti itu untuk memang tetap bisa universal, bisa bukan biar ada celahnya gitu ya. Biasa ada celahnya atau seperti apa memang? karena mungkin dari organisasi supporter sendiri kan tahu nih bahwasanya Solo itu seksi lah untuk sepak bola, apalagi stadionnya Manahan juga udah mewah banget kan. Nah, itu menurut Mas Macan gimana? Mas Macan sekarang deh. Apa memang sengaja dibuat seperti itu agar siapa yang mau datang ke Solo nih, kita dukung, kita siap gitu. Kalau bicara organisasi, saya bukan kapasitas saya untuk komentari. Nah, saya juga saya bukan istilahnya tidak terlalu aktif di organisasi juga karena dan ya untuk ADART itu ya sah-sah saja kalau memang disepakati istilahnya forum di Pasopati, DPP Pasopati ya dalam hal ini ya nggak masalah mau bikin model yang seperti apa ADART-nya kalau memang disepakati semua anggotanya ya itu memang istilahnya ranahnya mereka. Ya bebas. Jadi boleh mau ya. seperti apa, gitu. Ya. Kalau tapi kan ya Solo ini kan pendukung Persis Solo ya saya bicarain. Itu kan juga bukan orang Solo asli juga, gitu. Karena sebagian besar malah dari Karsidenan dari kabupaten sekitar, di luar sekitarnya. Gitu. Malah lebih besar kalau misalkan di persentase mungkin lebih banyak yang di luar Solo yang mendukung Persis Solo itu. Betul sekali Mas Edo dan Mas Macan tadi bahwa memang artinya potensi kita ini besar dan saya kira yang militan itu tidak hanya di dalam kota Surakarta atau kota Solo saja, tapi yaitu kabupaten-kabupaten di sekitarnya itu mereka luar biasa juga. Ditambah lagi dari perantauan luar kota. Nah, artinya apa? Betul. Jadi kalau kita lihat aspek dari organisasi maupun aturan ya, kalau itu disepakati tadi saya setuju Mas Macan tadi, kalau memang itu sudah disepakati, monggo silakan didiskusikan lagi. Nah, selama ini permasalahannya yaitu di komunikasi ketika DPP maupun dengan korwil-korwil yang lain itu harusnya duduk satu meja lagi khusus untuk membahas ini ke depan. Karena apa? Pihak-pihak yang mencoba merayu Pasopati itu tentu saja mereka akan terang-terangan langsung ke DPP yang sudah terbentuk. Kita semua tahu. Menarik, langsung ke pentolannya kan. Merayu nih. Tadi ada statement itu. Merayu itu menarik tadi. Menurut saya dari Mas Kumbang merayu. Tunggu. Kalau ngomong merayu ini menarik karena gini, seperti kita tahu kan DPP Pasopati yang mungkin masih baru ya. Kemarin juga ada pemilihan presiden atau terpilih ya di Pasopati sendiri. Berarti kan sebenarnya secara kancah demokrasi gitu kan, pemilihan kalau saya sempat simak ada 3 calon, kemudian sampai akhirnya ada satu pemenang calonnya, satu pemenang presidennya, itu kan sebenarnya secara demokrasi sudah jalan kan di dalam wadah organisasi ini gitu. Nah,
Betul sekali. Kenapa masih ada pertanyaan dari Mas Kumbang bahwa saya perlu adanya ngobrol lagi, rembukan lagi untuk bisa mengkomunikasikan itu ke semua korwil atau khalayak ramai, Mas. Baik, artinya gini, karena tema ini ketika Pasopati ini diarahkan mendukung kemana, artinya ketika ada tawaran atau ajakan istilahnya, kalau merayu itu sedikit mungkin Merayu. ya, mengajak Pasopati untuk mendukung Bayangkara, itu kan hak setiap tim ataupun setiap pemangku kebijakan kayak wali kota kemarin terang-terangan, artinya ya mencoba mengajak. Kita semua tahu itu. Nah, artinya apa? Pasopati ini organisasi. Kalau kita bicara masalah organisasi, tentunya kita harus melihat dulu ADART maupun aturannya bagaimana. Nah, ketika itu sudah ditulis di situ, ketika itu sudah ada tertulis jelas statement atau istilahnya poin di situ pasal 6 ya, pasal 6 nomor 1 itu bahwa mungkin bisa Mas Kumbang bacakan, Mas. Baik, sebentar mungkin saya atau Mas Macan sempat baca nggak apa yang di pasal itu, karena saya juga belum tahu nih, cuman sempat melihat. Betul, sebentar. Karena itu tadi, karena apa ya, terlihat seperti eksklusif gitu aturan-aturan di dalam organisasi Pasopati itu kan. Yang tahu cuma mungkin ya yang aktif di organisasi, kemudian untuk mungkin yang khalayak ramai gitu mungkin berarti malah kurang paham gitu. Berarti PR-nya adalah mengkomunikasikan itu atau memflorkan itu ke khalayak yang lebih ramai ataupun anggotanya, bahkan sampai ke semua ya publik bola Solo kan, ataupun masyarakat Solo kan terkait. Ya minimal dia punya website, terus ada itu tentang kami atau apalah itu kan. Nanti dijelaskan di situ kan, ini ada ART-nya seperti apa, bentuk organisasinya seperti apa. Kan, ya, betul sekali. Jadi sebenarnya ketika kongres usai dan sidang masing-masing komisi itu disahkan di masing-masing komisi, itu harusnya segera dirilis di media, publikasikan. Belum ada ya? Belum ada, sayang sekali. Dan sampai sekarang juga belum ada. Ya, sayang sekali. Sebenarnya DPP sekarang punya media sosial, harusnya bisa diupload di situ. Oke, ini saya bacakan pasal 6 poin 1, yaitu tujuan Pasopati adalah mendukung kesebelasan sepak bola kebanggaan Kota Solo dalam kurung Persis Solo pada khususnya dan tim olahraga Kota Solo pada umumnya dengan jiwa sportivitas tinggi. Nah, mungkin Anda bisa menginterpretasikan itu semuanya. Jadi sebenarnya gini, ini yang menarik ini Mas Edo dan Mas Macan ini, bahwa yang saya maksud tadi seharusnya itu DPP dengan korwil-korwil itu duduk bareng itu ketika antara DPP dan Pasopati itu mereka sudah mengetahui bahwa ADART yang terbaru bunyinya seperti itu. Nah, ketika ada ajakan itu kan bisa saja berubah. Artinya Pasopati bisa saja mendukung dan sebagainya. Cuma mekanismenya itu semuanya kan harus persetujuan dari seluruh korwil ya, karena DPP itu dia membawai korwil. Harusnya seperti itu, duduk bareng dulu, komunikasi. Oh, tapi ini tidak melakukan itu? Sepertinya belum. Sampai saat ini belum, betul. Jadi maka dari itu yang saya bilang tadi, ketika komunikasi ini tidak lancar antar semua lini, maka dari itu ya pasti hanya ada kabar burung ditelan mentah-mentah, kemudian pro kontra juga keluar pasti. Sebenarnya sayang sekali. Sebenarnya artinya apa? Bayangkara hadir itu kan hiburan, hiburan betul. Kelas 1. Nah, itu sebenarnya kita tidak perlu intrik, tidak perlu seperti itu, hanya buang energi. Tapi sebenarnya komunikasi tadi, kemudian transparansi di media. Transparansi artinya bukan finansial keuangan, tapi betul akuntabilitas ya. Artinya apa? Yang tidak hadir di kongres itu biar tahu. Yang mengaku Pasopati, yang anggota Pasopati di korwil masing-masing itu biar tahu.
ini toh ADART kita ini. Saya bangga sebagai Pasopati itu saya tahu ini ADART-nya seperti ini. Aturan mainnya seperti ini. Nah, itu sebenarnya. Tapi Itu kalau boleh sebenarnya. tahu sekarang posisinya apakah sudah secara resmi, secara organisasi Pasopati juga akan mendukung Bayangkara atau belum saat ini? Sampai saat ini saya belum mendengar DPP Statement resmi ya. Resmi ya? statement resmi. Oh, belum ada ya. Baik Masih DPP, alot mungkin. baik DPP maupun Korwil itu saya belum dengar. Wait and see katakan. Potensi. Tapi pro kontra yang terjadi di sosial media udah cukup memanas tuh gitu kan. Ya, Kalau itu kita tahu Iya, kan. benar. Ya, sosial media itu kan merepresentasikan atau mewakili individu. Jadi Ya, betul. sebenarnya ke si A itu ngapain dukung aja Pasopati dukung aja Bayangkara. Si B Iya. enggak ada ART kita gini kita Ora persis ora. ora persis ora Ora, betul sekali. iya. Ya itu artinya belum mewakili sebenarnya ya individu-individu yang bicara yang mengutarakan pendapatnya. Interpretasinya beda-beda lah ya. Interpretasinya beda-beda. Kemudian gini bos, untuk kita flashback ke belakang. Jadi DPP Pasopati ini sebagai organisasi tidak bisa belum bisa ya mungkin ya, belum bisa untuk kalau kebijakan DPP seperti ini ya semua harus mengikuti. Itu misalkan satu contoh, dulu zaman zaman LPI Solo FC itu kan, itu dari DPP seingat saya itu kan mendukung Solo FC dengan Persis Solo kan. Tapi ada juga yang nggak dukung Solo FC karena memang fanatiknya ke Persis. Kemudian yang pas dualisme liga itu kan ada dua Persis Solo. Iya, Gotong Royong dan Persis Solo ini satu ya. LPIS ya. LPS ya. Yang ada Bang Junnya gitu kan. Bang Jun ya. Nah, itu kan DPP secara resmi memberikan dukungan ke Persis yang berlaga di liga resmi ya. Waktu itu liganya resmi yang ada Bang Junnya. Gitu. Sedangkan yang ada Mendietanya ya, yang tidak resmi kalau saya simpulkan kan seperti itu. Tapi ketika main Siwedari waktu itu juga live, wah stadion juga penuh gitu. Itu juga Pasopati. Gitu. Maka dari itu kan apapun keputusan DPP Pasopati dalam hal ini, mungkin dalam konteks Bayangkara FC ini tidak akan bisa mengekang supporter dalam hal ini Pasopati. Dia mau misalkan DPP Pasopati memberikan dukungan ke Bayangkara, itu nggak bisa terus semua Pasopati bisa mendukung Bayangkara kan. Semua punya prinsip, punya idealisme sendiri-sendiri. Masing-masing, betul sekali. Maka dari itu betul. Tapi memang PR-nya adalah mengkomunikasikan itu ya, gimana caranya menjembatani antara kita ngomong tadi ada yang pro dan kontra, gimana cara secara organisasi seharusnya bisa mengayomi semuanya kan, baik itu yang pro atau kontra kan kembali ke masing-masing gitu nggak sih Mas Kumbang? Betul sekali. Jadi saya sangat setuju tadi ketika dulu sejarah ya seperti itu Pasopati sempat bukan pecah tapi artinya ya mendukung dua tim yang berbeda. Nah, artinya apa? Itu tadi betul kembali ke tadi duduk komunikasi ketika kita bicara organisasi DPP maupun Korwil mereka yang menentukan ketika itu berbicara Pasopati mau dibawa kemana. Nah, ketika terjadi tidak kesepakatan itu bisa saja terjadi. Ketika beberapa Korwil mungkin tidak sepakat, beberapa Korwil setuju. Nah, itu bisa saja. Artinya anggota masing-masing kan silahkan. Itu kita mau dibawa kemana. Nah, itu sudah di bawah ranah masing-masing Korwil. Ketika komunikasi ketika duduk bareng sudah dilaksanakan dan misalkan tidak terjadi kesepakatan seperti itu tadi. Kalau tidak ada komunikasi kemudian tiba-tiba DPP ini yuk kita dukung ini. Kaget ya. Artinya beda. Itu yang bawah bisa saja istilahnya membangkang. Keburu rame dulu ya. Nah, itu. Jadi membangkang dan menyebutkan fiksi nanti terus kontran. Nah, itu ujungnya ya kembali ke
Oke. bentrok fisik tadi. Sayang sekali kalau itu sampai. Sayang sekali. Itu malah sebenarnya secara organisasi malah jadi rugi dong ya kalau malah di dalam anggotanya sendiri malah menjadi saling ada friksi-friksi ya. Betul sekali. Itu ada contohnya juga kalau itu. Kan? Gimana tuh Mas Macan? Ya waktu ya itu yang dualisme LPIS sama yang itu kan itu ada salah satu Korwil yang ya kan memang nginduknya ke Pasopati DPP waktu itu. Dualisme seperti itu ya. Kayaknya memang kalau di Solo ini kok erat sekali dengan dualisme ya. Dari kita lihat tahu kayak zaman, tapi saya nggak tahu ya. Sebenarnya Bayangkara ini tuh bukan mengarah ke dualisme loh sebenarnya. Benar nggak sih Mas Kumbang atau Mas Macan? Atau gimana? Kan dualisme sebenarnya. Jelas, itu situasinya berbeda. Waktu Beda itu kan dualisme. Kalau sekarang ini kan perbedaan kasta dan artinya tim baru ya, tim yang datang di kandang yang punya basis massa sudah istilahnya sudah punya nama besar dan masanya banyak. Nah, artinya dua hal yang berbeda tadi harus kita sikapi, yaitu kalau saya boleh memberi saran, yaitu biar tidak terjadi intrik-intrik yang lebih jauh yang membuang energi, lebih baik artinya tadi kita bangun, yaitu ketika ini nama organisasi Pasopati ya, kita duduk bareng, kita mewakili organisasi itu duduk bareng. Nah, yang penentuannya ada di situ. Nanti bagaimana? Kalau sepakat ya monggo, kalau tidak sepakat artinya kita maksudnya gini, kita tidak boleh menghakimi atau menjegal hak-hak untuk nonton misalkan. Nonton silahkan. Nah, tapi ketika di rapat itu sudah di pertemuan itu sudah disepakati, oke, tidak boleh membawa nama Pasopati. Nah, itu juga harus ditaati. Artinya apa? Kita mau melakukan sesuatu harus sesuai dengan ini kita. Kan Bayangkara punya jersey sendiri, warnanya juga. Jadi menurut Mas Macan dulu nih, Mas Macan kira-kira setuju gak sih Pasopati itu mendukung Bayangkara atau Mas Kumbang? Kalau dari Mas Macan dulu gimana? Kalau saya pribadi kalau membawa nama Pasopati ya jangan. Kalau saya pribadi ya. Kenapa Mas? Ya saya malu aja gitu. Malu. Jadi apa nggak bosen gitu loh. Jadi Pasopati ini didukung gitu loh. Ya udah persis Solo gitu aja. Karena mungkin sama-sama sepak bola gitu. Kalau misalnya basket ataupun AFI tadi oke lah ya. Atau gimana? Ya, betul sekali ya, karena betul sekali saya sepakat dengan Mas Macan tadi bahwa ketika Pasopati itu dengan catatan ya Pasopati ya, dengan atribut Pasopati. Kalau penonton umum silahkan. Umum nggak masalah. Berarti kalau cuma nikmat bola Solo oke ya, nggak apa-apa. Tapi ketika membawa atribut ataupun organisasi Pasopati itu akan sangat gimana ya? Ketika ada tim baru terus didukung total Pasopati dan sebagainya. Maka akan banyak yang ngantri Mas ke sini. Wah, Solo wae no. Solo semua ya. Gampang kok. Nah itu loh. Jadi kayak apa ya, agak murahan gitu. Nah, murahan ya. Ini pendapat kita ya. Iya. Menurut saya betul. Oke, cuman ketika nanti nih Bayangkara Solo FC sudah main, kemudian mungkin ada beberapa Pasopati atau beberapa pendukung Solo yang mulai mendukung Bayangkara juga, dan di waktu yang bersamaan ketika Liga 2 juga bergulir, Persis Solo juga main tuh. Nah, kira-kira menurut Mas Kumbang dan Mas Macan kayak gimana tuh? Udah ada bayangan belum sih seberapa besar dukungannya ke salah satu klub itu, Mas? Entah ke Persisnya atau ke Bayangkaranya nanti. Ya, ke Persis. Persis ya. Ini iyalah. Betul, kalau saya boleh berpendapat juga, kalau kita bicara masalah Pasopati itu jelas tetap akan lebih banyak ke Persisnya. Tapi ketika kita ngomong penonton yang hadir di stadion, nah itu beda lagi konteksnya. Iya, soalnya kan Bayangkara gini. Bayangkara juga kan selama ini kan juga nggak punya supporter selain dari anggota Polri dan penonton, keluarganya, warga sekitar ya. Ya
karena sepengetahuan saya kalau misalkan main di mana itu Polres-polres sekitarnya pasti akan mengirimkan anggotanya untuk dukung ke situ. Iya, jadi ya kalau meskipun besok itu di Solo Pasopati nggak dukung pun nggak masalah juga itu. Itu sebenarnya tanpa penonton pun Bayangkara itu juga akan hidup gitu loh. Jadi nggak. Selama ini mereka terbiasa dengan itu. Itu. Berarti kalau kayak gitu secara penonton sedikit. Kalau seperti itu tujuan dari Bayangkara nggak begitu oke dong nanti di Solo. Kan padahal sebenarnya keinginan mereka di Solo itu mendapat dukungan, mendapat support besar gitu. Iya itu tadi. Secara bisnis gimana? Semua tergantung ini tadi. Ketika kita bicara Pasopati, ya tentunya loyalitasnya ke tim Solo. Cuma kalau kita bicara penonton yang hadir di pertandingan Bayangkara, kalau nanti Liga 1 sudah boleh ditonton, mungkin setelah musim panas nanti mungkin corona pandemi ini sudah berakhir. Jadi sudah boleh ditonton. Kalau yang datang tim besar Persija, Arema, Persebaya, saya yakin banyak. Karena teman-teman Pasopati sendiri ini sebenarnya kangen, seperti yang Mas Macan bilang tadi, kangen dengan teman-teman Persebaya lain. Euforia Liga 1 pertemuan reuni dengan supporter lain. Nah, itu pasti banyak yang hadir juga ke stadion. Cuma dengan catatan nantinya itu apakah pakai atribut atau tidak, ya itu tergantung TPP tadi ya. Mas Macan, Mas Kumbang, kira-kira mungkin nggak sih ada potensi nanti Bayangkara Solo FC itu punya supporter sendiri atau muncul supporter sendiri? Itu mungkin nggak di Solo kayak gitu terjadi? Kalau kita bicara penonton tadi, penonton tuh hanya datang menikmati pertandingan selesai. Tapi ketika fans, kesetiaan mereka itu tidak terbayar, coba tidak tergadai. Nah itu. Jadi kita hanya membedakan itu saja. Kalau yang sampai muncul supporter Bayangkara FC Solo dan sebagainya dengan atribut baru, dengan warna baru, anggotanya banyak dan sebagainya, itu kemungkinan bisa, kemungkinan tidak. Artinya apa? Kita tergantung prestasi tim. Karena saya yang utarakan tadi itu sebenarnya anggota Pasopati sendiri ya, itu fans atau supporter yang fanatik itu tetap mereka idealismenya, fanatismenya mereka untuk dukung Persis. Cuma ketika ada titik jenuh, ya itu tadi ini ada kaitannya juga dengan calon kondisi Persis Solo. Kondisi Persis Solo, calon pembeli Persis Solo yang baru. Nah itu ketika Solo seperti itu saja, Persis ketika Persis hanya seperti itu saja, prestasinya tidak ada perubahan, itu lama-lama kita juga, saya sendiri juga lama-lama juga malas-malasan ya, malas-malasan, gitu. Terus terang, ya. Gantung sial. Tapi kalau saya mungkin malas, tapi tidak akan mengalihkan dukungan. Nah itu loyalitas yang namanya fans atau supporter itu kalau dia mengaku sebagai fans ya itu berarti tetap di hati Persis Solo dan tidak akan pindah ke nonton Bayangkara karena kondisi Persis Solo sedang nggak bagus atau malas-malasan ya. Tapi tadi menarik sih kalau melihat seloyal itu supporter Persis Pasopati gitu kan, berarti sebenarnya kerinduan itu tuh sebenarnya lebih rindu mana sih? Lebih rindu prestasi dari Persis Solo naik atau lebih rindu ya pengen nonton aja kualitas sepak bola di Liga 1 gitu kalau menurut Mas Kumbang, Mas Macan? Bagi Pasopati sendiri. Pasopati itu sebenarnya Mas Macan, Pasopati itu sekarang rindu Persis Solonya berprestasi atau rindu tontonan dari sepak bolanya? Sebenarnya monggo. Ya kalau Pasopati harusnya ini rindu Persis Solo yang dikelola dengan baik. Jadi akan menghasilkan prestasi yang insya Allah baik juga. Jadi belum bicara prestasi ya, yang penting dikelola dulu dengan baik gitu istilahnya. Ya, karena ya dari saya jujur saya dukung Persis Solo itu dari 2006, mulai 2006 saya. 2006. Berapa tahun tuh berarti udah sekarang 2000?
belasan tahun. Nah, 2006 waktu divisi utama, ke divisi 1 yang kemudian finalnya di Kediri kalah sama Persebaya itu. Saya mulai nonton aktif di Manahan ya waktu divisi 1 itu. Dan setelah itu agak euforia di lolos ke liga divisi utama, ada break macam-macam itu. Setelah itu turun terus prestasi. Ya, saya pribadi juga sepakat dengan Mas Masan bahwa kita ya, kalau kita bicara Pasopati, loyalitas kita rindu itu Persis Solo main di Liga 1 itu dulu. Kita tidak bicara target juara dan sebagainya. Lolos Liga 1 aja udah kayak mungkin senang banyak yang gundul kepalanya. Artinya itu. Ini ya, ada Nazar. Berangkang. Iya, bahkan ada yang sempat ada merangkak ya sampai berapa kilometer, sampai naik sepeda macam-macam lah ya. Nazar ya. Persis nggak jadi bubar atau Persis nggak jadi degradasi aja yang Nazar sampai berangkang gitu. Apalagi lolos Liga 1 ya. Ada yang ada yang apa juga? Ada yang apa, Mas? Iya, dulu pernah ada yang kalau misalkan juara ataupun lolos divisi utama, dia mau lari dari Jakarta. Wis. Iya, benar. Mantap ya, saking benar-benar rindunya itu berarti memang benar-benar dinantikan nih Persis Solo. Cuman menarik nih, kalau ngelihat kondisi sekarang ini juga lagi rame kan rumor lagi-lagi di sosial media terkait Persis Solo. Siapa sih kira-kira pemilik Persis Solo? Nah itu Mas Kumbang dan Mas Macan gimana tanggapannya? Mas Kumbang. Mungkin Mas Kumbang dulu. Mas Kumbang dulu. Oke. Siapa yang paling update nih terkait pemilik Persis Solo sekarang? Sebenarnya kalau update kita semua tahu bahwa statement wali kota terakhir itu putra daerah yang akan membeli. Cuma kan masih saya lebih percaya pada media. Artinya ketika media, maksudnya gini. Kalau secara media resmi, ya? Betul secara resmi menyatakan itu dan pemiliknya langsung yang ngomong, baru saya istilahnya oke, ya itu benar. Kalau ini kan ya masih clue aja ya. Clue itu ya tadi ini. Nah sebenarnya Persis Solo ini sangat menjual, tadi dibilang seksi, sangat seksi. Artinya apa? Walaupun berada di kasta kedua di Liga 2, tapi Persis Solo ini punya Pasopati, punya stadion bagus ya, seperti hanya PSS Sleman kita tahu itulah sangat menjual. Nah begitu juga yang mau membeli Persis Solo ini sebenarnya banyak, Mas. Sebenarnya banyak yang pengen membeli, cuma ketika kemarin itu penjualan saham itu tidak disertai dengan nominal dan sebagainya, kemudian kan tertutup dulu waktu itu penjualan di tim-tim anggota atau pemegang saham dulu kan ditawarkan, baru ketika tidak ada yang mau membeli akan dilemparkan ke pihak ketiga, akan dijual ke pihak ketiga. Nah kita kan masih menunggu-nunggu juga, sampai saat ini ya, sampai detik ini belum ada kepastian siapa yang membeli. Maksudnya namanya belum disebut dan belum keluar. Siapapun itu, kalau saya pribadi yang jelas itu tadi, kita main di Liga 1 aja sudah seneng banget ya. Yang penting lolos dulu ya. Kalau Mas Macan gimana terkait desas-desus rumor kepemilikan baru Persis Solo, Mas Macan? Kalau saya lebih ke ini aja, siapapun yang istilahnya handle Persis, yang yang istilahnya yang jadi pemilik Persis lah, itu nggak usah diganggu. Gimana tuh, menarik tuh, nggak usah diganggu. Nah, diganggu. Jadi gini, selama ini kan identik dengan kelompok ini ya, yang dulu megang Persis ya. Kemudian tahun berapa itu ya, mulai ada yang di luar lingkaran itu yang megang. Nah, itu ya memang kayak istilahnya memang dipersilahkan. Tapi kalau menurut saya ada rongrongan gitu. Intervensi. Ada gangguan, ada ya macam-macam yang mengganggu pemilik Persis ini untuk bisa melangkah lebih maju. Kalau menurut saya ya. Jadi maksudnya intervensi ya, terlalu intervensi berlebihan itu dari maksudnya kepengurusan yang lama atau dari supporter juga atau gimana menurut Mas Macan? Ya dua-duanya juga. Dua-duanya juga ya. Karena mungkin ada keterlibatan juga, keterlibatan dari kelompok ini dengan kelompok supporter juga gitu.
Jadi dan itu selalu terjadi di setiap mulai seingat saya mulai Persis Solo ini keluar dari apa ya? Dari dulu kan yang handle itu kan Pak PCS kan, termasuk Pak H. Kita sebut inisial lah. Terus, ya, kemudian setelah pindah ke pemilik baru, ya prestasinya sebenarnya bagus. Kemudian setelah itu ya ada apa ya? Dalam tanda petik gangguan itu. Ada muncul Persis gotong royong lah, ada boykot, ada macam-macam. Ya, makanya kemudian kan kalau saya pribadi menjadi waktu itu yang megang Persis kan, yang punya Persis dulu, aku gitu, saya ini mau membuat klub ini jadi bagus, jadi mungkin jadi juara, jadi macam-macam. Tapi kok istilahnya diganggu. Iya, kok kenapa saya malah diganggu gitu? Apa karena apa itu? Apa karena mungkin mata pencahariannya sudah tidak ada lagi? Iya. Terus kemudian berusaha untuk masuk kembali, itu kan timbul pertanyaan-pertanyaan itu. Kalau saya pribadi ya, kalau di Nalar itu loh, Persis yang musim terakhir kemarin itu yang sampai main di Medion, itu nyari lapangan latihan aja susah. Main apalagi main di Sukadari aja nggak boleh. Apalagi mana nyari lapangan latihan juga susah. Gimana mau berprestasi gitu. Sedangkan operasional ataupun ya biaya kos untuk main di Madiun itu kan juga nggak sedikit. Tinggi, ya. Iya. Makanya gangguan-gangguan seperti ini yang seharusnya ke depan tidak ada lagi gitu loh. Sehingga pemilik Persis ini akan ya enjoy dalam artian menjalankan tugasnya. Klub ini mau seperti apa ya gak usah diganggu gitu. Selama Menarik Mas Macan dan Mas Kumbang. Kalau saya lihat apakah gara-gara dalam beberapa periode terakhir ini kepengurusan Persis Solo itu adalah orang dari luar atau seperti apa Mas Kumbang, Mas Macan? Ya, sebenarnya betul tadi kalau gangguan-gangguan seperti itu atau istilahnya mungkin tidak ada dukungan penuh dari stakeholder ya, oke. Nah itu apa namanya? Kalau saya boleh bicara di sini bahwa sebenarnya itu kalau saya lebih pada manajemen tim, ya baik pemilik, CEO, manajemen dengan supporter. Kalau saya lebih atau saya akan lebih bicara di situ sebenarnya dulu itu komunikasi sebenarnya. Lagi-lagi komunikasi ya Mas. Ketika manajemen itu tidak berada di Solo, harusnya itu perwakilan manajemen yang ada di Solo itu duduk bareng dengan supporter karena Pasopati ini sangat-sangat mereka berperan besar Mas. Artinya apa? Ketika satu pertandingan di Solo saja, ketika itu tidak ditonton itu sudah rugi ratusan juta. Nah, artinya apa? Ketika itu sebenarnya bisa duduk bareng, ketika manajemen bisa duduk bareng dengan supporter secara resmi. Nah, itu target ke depan seperti apa dan sebagainya. Kemudian di tengah jalan ketika itu terjadi sinergi. Betul, ketika sinergi jalan, saya yakin dari pihak Pasopati sendiri tidak akan mengganggu. Nah, akan mendukung. Nah, tapi ketika misalkan tuntutan supporter dan sebagainya itu misalkan dengan prestasi tim yang mungkin bertolak belakang, nah itu bisa saja kalau saya lihat ambil contoh tim lain yang supporter itu punya power. Supporter punya power, itu artinya mereka punya nilai jual, mereka bisa menghidupi tim lewat tiket, lewat merchandise dan sebagainya yang dikelola resmi. Itu saya yakin dua tim ini akan kerjasama. Dua tim itu maksud saya stakeholder stakeholder, manajemen dengan supporternya akan saya yakin akan saling mendukung. Gitu. Tapi ketika salah satu dari ini sudah tidak
berada di jalurnya, ya saya yakin akan terjadi boykot, kemudian tidak didukung dan sebagainya. Ya sebenarnya kunci dasarnya komunikasi lagi-lagi ya. Komunikasi. Berarti, sepele, Mas. Berarti sebenarnya era Persis Solo yang sebelumnya, yang 2 periode sebelumnya, bahkan yang terakhir kali itu yang sempat nyalon jadi ketua umum PSSI juga ya, pemiliknya itu menurut Mas Kumbang dan Mas Macan secara komunikasi ke stakeholder yang ada di Solo itu masih belum greget atau belum ada gitu rasanya. Kalau belum ada itu saya yakin sudah ada, mereka sudah berkomunikasi dan sebagainya. Tapi belum ketemu mungkin tidak ada titik ketemu mungkin. Jadi ketika tadi Mas Macan sudah menyampaikan gangguan-gangguan maupun tidak ada dukungan baik misalkan tempat latihan maupun tempat bermain, ya artinya pihak stakeholder Kota Solo tidak bisa memfasilitasi Stadion Sriwedari untuk kandang dengan alasan bla 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 dan sebagainya. Ya saya pikir artinya sebenarnya kalau komunikasi yang betul-betul itu kalau sampai berjalan bagus, saya yakin solusi-solusi pasti ketemu. Untuk ke depan saya pribadi juga pengen artinya pemilik yang baru nanti ya monggo duduk bareng dengan stakeholder Kota Solo, dengan supporter Pasopati khususnya, itu yang paling utama karena Nyuwun Sewu itu potensial dan kita juga pengen sebagai supporter fans kita juga pengen tim ini berprestasi bisa lolos ke Liga 1. Liga 1. Tapi ada syarat satu lagi. Ya, gimana ya? Ada syarat satu lagi. Ya. Iya. Apa Mas Baca? Jadi gini, ya apa ya? Kalau selama saya mengikuti perkembangan supporter Solo ini, jadi apa ya? Jadi lucu. Gimana bicara ya? Lucu kenapa? Jadi gini, misalkan apa ya? Ini misalkan Pasopati nih, ada mungkin ya ini kelompoknya ini, kelompoknya ini, kelompoknya ini. Kemudian yang dekat dengan manajemen, misal saya sebut kelompok A ya, kelompok A dekat dengan manajemen. Kemudian ada yang kelompok B, kelompok C itu seperti kurang kurang suka gitu. Nggak support. Jadi malah cegal. Ya itu manajemen dekatnya sama kelompok A aja. Lu kenal. Terus dekat-dekatan itu kan kalau saya persepsikan ada simbiosis gitu. Betul. Simbiosis mutualisme dalam artian ya mungkin ada uang-uang rokok atau macam-macam itu. Mas Bambang langsung ketawa. Rokok. Cuman bukankah seharusnya diberi kesempatan ya untuk oke lah monggo silahkan bersimbiosis sampai kita lihat hasil seperti apa gitu Mas? Kalau menurut saya sekarang ini misalkan dari panpel, kemudian tiketing, kemudian manajemen dan lain sebagainya udah bersih aja, nggak usah ada unsur-unsur sport biar nggak ada iri-irian. Gitu. Iya. Kan selama ini gini, ini si A jadi tukang jual tiket, ini si jual itu yang satu, wah aku nggak dapet, cari gara-gara apa ini biar bisa aku masuk situ ya gitu. Nah menarik nih, kelompok itu kan sebenarnya kelompok supporter dari ya kita ngomong Pasopati lah atau supporter sendiri kan. Bahkan apakah sebenarnya kan esensinya bukan di situ kan sebagai supporter, Mas? Iya makanya. Iya. Ya Mas Bambang ya, kan karena sebenarnya kan seharusnya supporter itu mendukung gitu. Kenapa? Ya apa mungkin karena berhubungan dengan ya namanya sepak bola. Perut. Ya perut. Sepak bola itu akan menumbuhkan bisnis lah di situ dan menumbuhkan potensi atau pundi-pundi keuangan yang bertambah lah di situ. Cuman seharusnya bisa membedakan kan, apakah sebagai supporter ataukah sebagai simbiosis tadi. Kalau sebagai simbiosis berarti sebagai profesional kan, betul nggak? Selama ini bukan tapi selama ini bukan profesional kan? Bukan profesional. Itulah lebih. Jadi itulah kenapa Persis Solo masih kurang untuk benar-benar bisa dikelola secara profesional. Ya, gangguan-gangguannya salah satunya itu juga. Ya betul, sebenarnya kalau pengelolaan pertandingan kandang misalkan tadi ketika disebut panpel dan sebagainya, ya kita contoh ambil tim-tim lain yang benar-benar murni supporter mendukung, kemudian tidak mendukung klub,
tidak masuk ke ranah-ranah yang sebenarnya tidak bukan ranahnya supporter. Bukan ranahnya supporter. Nah, itu akan lebih sebenarnya lebih komunikasinya akan lebih bagus nantinya untuk oke. Dan juga idealisme supporter juga akan terjaga gitu. Terjaga, betul. Jadi kritis, nanti kalau kritis, sini kamu nih buat beli jajan. Habis itu udah. Sebenarnya itu kita nggak usah jauh-jauh loh, ada tim tetangga yang kebetulan berada di Liga PSS yang sama. Ya habis borong pemain ya. Borong pemain banyak banget itu. Ada tim dari kota tetangga yang bermain di level yang sama, tapi power supporternya itu besar. Nah, itu tadi. Cuma mereka tidak masuk ke ranah panpel, tidak masuk ke ranah pengamanan dan sebagainya. Mereka murni profesional, ambil yang di luar supporter itu malah jadi bener-bener profesional. Yang bisa masuk tuh hanya yang bertiket. Nah, itu akan jelas dan pengelolaan transparansi. Ya kemarin sudah bagus sebenarnya, setelah pertandingan langsung di-share misalkan hasil meskipun bocornya juga banyak. Iya. Nah, itu tadi. Sebenarnya bisa diantisipasi sebenarnya. Setuju. Berarti memang harus dikelola profesional, tidak perlu tidak perlu bersimbiosis dengan salah satu supporter lah ya, daripada saling menyebabkan supporter lain yang kelompok A, kelompok B, kelompok C saling. Itu pasti. Ketidaksukaan itu pasti. Iya. Jadi kira-kira dari Mas Kumbang dan Mas Macan, kembali lagi nih, sempat ada clue dari wali kota Solo bahwasanya pemilik Persis Solo adalah orang daerah, putra daerah gitu kan. Cuman baru ngomong putra daerah, nggak tahu daerah mana ya sebenarnya. Kira-kira dari Mas Kumbang dan Mas Macan, setuju atau enggak tuh putra daerah, atau malah sebenarnya nggak usah putra daerah? Kalau saya pribadi kalau kita bicara masalah industri sepak bola yang profesional itu, dia mau dari manapun, dia asal pendanaan siap, asal target jelas, asal profesional, di tengah jalan juga ada komunikasi, nggak cuma di awal, nggak cuma press release, perkenalan tim, kita komunikasi supporter, tapi di tengah jalan terserah. Tidak berkolaborasi lagi, ada stakeholdernya dilepas ya, nggak ada komunikasi. Nah, itu sayang sekali. Jadi saya pribadi itu berharap ya, ini kalau meminta terlalu tinggi, berharap saja pemilik yang baru itu tadi. Artinya ketika profesional itu tidak harus dari putra daerah, mau dari manapun, mau dari luar negeri pun nggak masalah kok. Yang penting niatnya ya. Yang penting niat dan targetnya jelas dan target semuanya jelas, tapi artinya dia komitmen nggak dengan pembicaraan di awal atau janji-janji di awal itu kepada supporter, khususnya Pak Sopati ini. Bagaimana? Kalau komitmen ya, ketika misalkan prestasinya taruhlah sepertiga liga berjalan kok prestasinya buruk, ya segera dibenahi. Itu pasti tuntutan supporter seperti itu. Itu harapan Mas Kumbang lah ya, jelas sih seperti itu ya. Seperti itu. Kalau dari Mas Macan sendiri harapannya kayak gimana, Mas Macan? Ya, terkait pemilik Persis Solo nantinya. Ya kurang lebihnya seperti yang disampaikan Bang Kumbang itu kan. Ya. Bang Kumbang. Sama ya, ingin pengelolaan seperti itu ya. John, berarti terkait rumor-rumor yang sekarang nih, katanya sempat ada salah satu menteri, katanya sempat ada salah satu anak RI1 yang sempat mau jadi pemilik, yang rame nih kita lihat dengar-dengar, wah jadi pemilik gitu kan. Apa nih tanggapannya nih Mas Macan, kira-kira minus ekspektasi kah atau yakin nih pemiliknya dia gitu? Kalau saya ya apa ya, saya lebih ke ini dulu aja. Ada yang ngasih clue, ada yang ngasih kabar-kabar seperti itu. Coba aja lihat di timeline gitu. Pasti ada yang nyinyir juga. Oh ya, ada yang nggak setuju gitu. Iya, rasa ngarep sing anu-anu kok dadi prank atau macam-macam tuh. PHP ya. Iya, nggak usah terlalu berharap ataupun apa macam. Tadi sempat lihat lah sebelum kita on air ini tadi kan sempat buka-buka timeline itu. Oh iya, gitu. Dan yang nulis seperti itu juga ya mungkin apa ya? Ya bisa dibilang ini lah. Tokoh yang dikenal lah di dunia supporter Solo ya. Iya. Jadi apa ya? Belum aja dari kabar itu udah ada yang istilahnya
berusaha mendowngrade gitu. Ada yang berusaha pesimis, ada yang jadi apa ya? Jadi dari situ aja awal aja mungkin udah ada yang mungkin ngendon-ngendoni gitu. Iya, tapi ada juga yang wah lebay gitu kan ya. Iya. Wah keren nih nanti kali ini. Jadi udah mikir nanti sponsornya siapa kalau Persis Solo di itu menarik sih. Betul. Jadi gini, saya mau Mas Kumbang gimana? menghubungkan dari jadi perkembangan dari Mas Macan tadi melalui sosial media dan sebagainya tentang pesimisme beberapa pihak, beberapa orang yang dengan calon pemilih, calon pemiliknya aja belum tahu. Ini. Iya. Cuma kalau saya melihat itu mungkin dari tingkat kekecewaan mungkin yang sudah lama, artinya Persis Solo ini kok gitu-gitu aja dan sebagainya. Ya kalau saya melihat kalau saya terserah lah siapa dia, mau putra daerah, mau luar daerah atau mau luar negeri sekalian, investor tuh nggak masalah sebenarnya buat saya. Artinya itu tadi komitmen manajemen, komitmen pemilik ini bagaimana? Dia benar-benar akan mengawal Persis Solo, akan membawa Persis Solo ini ke Liga 1 apa enggak gitu aja. Nah itu tentunya mungkin akan ada pembicaraan nanti antar manajemen dengan supporter dan sebagainya. Nah kita Pasopati ini sebenarnya punya nilai tawar yang besar, cuma kita harus memanage nilai jual kita ini bagaimana dengan tim, kerjasamanya ini bagaimana nantinya, kolaborasinya betul ya. Kolaborasi betul itu. Untuk kolaborasi ya di situ harus satu suara juga gitu. Iya. Jadi jangan kelompok A, kelompok B, kelompok C. Iya. Makanya kan ini semua kan ada keterkaitan gitu. Betul, jadi masalah-masalah yang selama ini kita bisa lihat itu kan ya semua berhubungan gitu. Berarti kolaborasi itu harus sebagai satu nama, yaitu Pasopati maupun DPP ya, sebagai organisasi gitu kan ya istilahnya ya. Iya. Satu suara. Menarik kali ini, apalagi dengar-dengar kabar tanggal 18 Maret ya akan diumumkan ya. Ini kita nanti aja. Mungkin nggak akan molor atau akan benar-benar nanti 18 Maret pengumumannya itu pemilik Persis Solo? Kelihatannya kalau 18 Maret itu berapa minggu lagi ya? Tanggal berapa nih sekarang? 2 minggu lagi lah. Kelihatannya gimana Mas Macan? Ya, kelihatannya ya itu tanggal-tanggal segitu. Pas tanggal itu. Kenapa 18 Maret tuh? Saya tuh kenapa nggak sekarang aja bikin 2 minggu ke depan, menjadi penasarannya makin tinggi. Ya sebenarnya kita semua kan masih menebak-nebak maupun ini. Cuma nggak ada yang tahu sebenarnya. Jadi, kecuali orang-orang yang berkompeten atau berada di lingkarannya itu. Nah, artinya gini, siapapun itu, kapanpun itu. Kalau saya lihat ya seharusnya memang artinya proses jual beli itu harus clear dulu, harus selesai dulu, harus segera ya. Kalau itu sudah sah, artinya pemilik lama dengan baru sudah berganti nama, sudah penjualan jual beli sudah sah, ya segera itu pun harus diumumkan kan, harus diumumkan di media, sampaikan secara jelas gitu, jangan ucuk-ucuk press release kan pemiliknya ini gitu kan, kita juga penasaran ini proses jual belinya gimana ya, sahamnya seperti apa gitu kan ya sih, karena masyarakat bola Solo juga atau supporter juga sekarang sudah mulai cerdas kan, mereka pengen tahu seperti apa sih kondisi klub yang dicintainya itu, sahamnya siapa, proses penjualannya kapan. Betul. Gitu kan? Tapi saya yakin nantinya ketika nama baru muncul, kemudian pasti beliau yang memiliki secara resmi ini nantinya kan saya yakin atau sudah belajar dan pasti akan diumumkan juga, artinya pemilihnya atau membeli berapa persen saham dan sebagainya. Atau lebih baik nanti kalau ada pemilik terpilih kita ajak ngobrol kayak gini lagi, gimana Mas? Boleh. Itu juga Mas Kumbang sama Mas Macan siap nggak? Ya jelas. Jadi biar bisa kita kumbah itu. Iya betul. Jadi biar mendapatkan perspektif yang lebih terbuka lah paling enggak gitu kan. Perspektif yang cenderung netral gitu, yang netral betul. Ngomong apa adanya. Iya seperti apa kondisinya. Gitu. Menarik sekali bicara obrolan kita malam hari ini. Kita tunggu sama-sama tanggal 18 Maret ya, Mas Macan dan Mas Kumbang. Siap. Terakhir kali. Harapan Mas Kumbang sama Mas Macan terhadap Persis Solo dan Pasopati itu apa? Dari Mas Kumbang, Mas Macan dulu deh. Mas Macan monggo Mas. Harapan buat
Persis Solo dan Pasopati? Singkat aja Mas, apa? Ya harapannya kalau saya ya pemilik yang baru bisa handle Persis Solo ini dengan serius, dalam artian bukan cuma target jangka pendek, jangka panjang juga harus dipikirkan. Jadi bukan cuma setahun 2 tahun setelah itu ambiar lagi, buat apa itu? Sobat ambiar Mas. Iyalah. Untuk supporter ya kita balik lagi ke dalam pagar aja, nggak usah ikut-ikut ngurusin sebagai supporter. Iya, kita kembali ke jati diri supporter itu seperti apa, nggak usah ngurusi tiket, nggak usah jadi apa bu jenenge match steward, terus macam-macam itu. Iya. Jadi malah nanti ada kepentingan yang lain. Nggak murni sebagai supporter. Oke, bagaimana kalau dengan Mas Kumbang, Mas? Harapannya terhadap Persis Solo dan Pasopati, Mas Kumbang? Setuju dengan Mas Macan tadi bahwa saya pribadi pemilik yang baru itu komitmennya tidak hanya di awal ketika mengenalkan jajaran timnya yang baru, tapi yaitu musim depan ini bagaimana mereka berkomitmen untuk membawa kita, nggak usah jauh-jauh Liga 1 dulu untuk tahun 2022 berarti ya. Itu aja. Nah, di tengah jalan, di tengah jalan kita sebagai supporter, saya lihat sisi Pasopati, kita betul tadi kita sesuai dengan track kita supporter, kita punya nilai jual, kita juga berhak untuk memberikan tuntutan ke manajemen apabila terjadi hal-hal yang jauh dari harapan. Itu wajar. Kita punya hak. Ya. Kita punya hak untuk itu. Cuma komunikasi yang saya harapkan itu aja. Dari Mas Kumbang komunikasi ya kuncinya ya. Baik itu dari sisi supporter, DPP Pasopati, organisasi maupun dari Persis Solo manajemen juga ke Pasopatinya juga ya dengan betul stakeholder. Sekali. Oke, menarik sekali bicara kita tunggu nanti semoga ngobrol dunia bola bisa ajak undang podcast juga sama pemilik Persis Solo yang baru ya. Siap. Tapi Mas Kumbang dan Mas Macan harus siap ya juga ya. Tapi ini kelihatannya dengar orang kuat ya. Tapi orang kuat ya. Enggak apa-apa. Agak ngeri juga ini. Oh, enggak, ngobrol dunia bola bisa ngundang orang kuat kok. Kemarin mau di Kusnaidi orang kuat juga. Jadi, kuat apa? Iya, kuat apa? Kuat peminatnya maksudnya. Jadi nanti kita ketemu lagi. Terima kasih sekali lagi Mas Kumbang dan Mas Macan. Sampai ketemu di ngobrol podcast berikutnya. Saya Edo, akhir kata penutup. Terima kasih jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di ngobrol dunia